Halo guys, balik lagi di YouTube Scienters. Kali ini yang mengisi YouTube Scienters adalah Andra Fakri Fadil dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan mengerjakan soal sistem persamaan linear 3 variabel yang ada di pengetahuan kuantitatif SNPT 2025. Kita baca dulu soalnya. Sistem persamaan linear dalam D, E, dan F yaitu 4D ditambah 10C dikurang F sama dengan minus 12, 2D ditambah 5C sama dengan minus 4, 2D ditambah 5C ditambah 2F sama dengan 4, mempunyai solusi D sama dengan X, C sama dengan Y, dan F sama dengan Z. Nah, maka dari persamaan ini bisa kita ubah menjadi persamaan seperti ini. Karena diketahui D itu sama dengan X, lalu C itu sama dengan Y, dan F itu sama dengan Z. Maka kita bisa ubah persamaannya jadi seperti ini. Nah, langkah pertama, sebelum itu pertanyaannya yang ditanya adalah berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Nah, di sini adalah model soal SNPT 2025 yang dimana ada kuantitas P dan ada kuantitas Q. Kuantitas P itu belum kita ketahui. Nah, kuantitas P diberikan itu Z kuadrat dikurang X kuadrat plus Y kuadrat. Maka langkah pertama yang harus kita cari dari soal ini adalah mencari masing-masing variabelnya. Oke. Untuk mencari masing-masing variabelnya, saya mempunyai ide. Di sini bisa kalian lihat di persamaan 1 dan di persamaan 2 memiliki kelipatan 2 dari si masing-masing variabel X dan Y. Jadi bisa kita tulis ulang dulu. 4X tambah 10Y dikurang Z sama dengan minus 12. Lalu di persamaan yang ketiga ini kita akan kali 2. Kenapa dikali 2? Nanti akan ada dua variabel yang akan hilang. Jadinya 4 dikali 2 itu 2 dikali 2X itu 4X, ditambah 5Y dikali 2 itu 10Y, ditambah 2Z dikali 2 itu 4Z, sama dengan 8. Nah, dalam sistem persamaan linear 3 variabel dalam sistem persamaan itu kita bisa yang namanya eliminasi. Di sini ada variabel X dan variabel Y yang bisa hilang. Gimana cara biar bisa hilang? Kalau di sini kita kasih tanda plus, tidak mungkin. Karena kenapa? Karena kita mau menghilangkan X dan Y secara bersamaan. Maka tanda untuk eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3 ini, persamaan 1, persamaan 3 ini, tanda yang tepat inilah dikurang. Jadi 4X dikurang 4X dikurang 4X sama habis, 10Y dikurang 10Y juga habis, min Z dikurang 4Z, berarti hasilnya min 5Z sama dengan minus 12 dikurang 8, minus 20. Maka Z sama dengan 4. Nah, setelah Z sudah kita dapatkan, langkah selanjutnya kita lihat kembali si sistem persamaan linearnya. Di sistem persamaan linear ini, semua angkanya atau semua konstanta yang berkaitan dengan variabel, semisal ada D, C, atau F itu, semuanya adalah berkelipatan dari masing-masing
variabel. Misal 4D berkelipatan dengan 2, bisa dengan 2D, bisa dengan 2F. Nah, kalau 10C, dia pun berkelipatan dengan yang lainnya. Jadi, untuk solusi si Y ini nih, si Y yang ini, yang tanda merah yang saya beri tanda itu, dan solusi untuk X-nya ini tidak bisa ditentukan. Oke, kalau tidak percaya, saya buktikan. Kita sudah dapat Z sama dengan 4. Berarti kita bisa masukkan ke, mungkin bisa kita masukkan substitusi ke persamaan pertama. Yang ada variabel Z-nya. Maka jadinya 4X ditambah 10Y min 4Z. Min 4 sama dengan minus 12. Z-nya diganti dengan 4 ya. Maka jadi 4X tambah 10Y sama dengan minus 8. Karena minus 12 ditambah 4. Nanti ini pindah ruas. Nah, setelah itu bisa dilihat yang sama ini, yang ada variabel X dan Y itu hanya di persamaan kedua. Maka kita akan coba nih eliminasi dengan persamaan kedua. 2X tambah 5Y sama dengan minus 4. Ini tadi persamaan ke pertama, ini tadi persamaan kedua. Nah, biar hilang kan persamaan, biar bisa dieliminasikan, persamaan kedua harus dikurang kan. Berarti persamaan 2 kan harus dikali dengan 2. Karena biar bisa dikurang dengan persamaan pertama. Jadinya 4X tambah 10Y sama dengan minus 8. 2X dikali 2 itu 4X ditambah 10Y sama dengan minus 8. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, untuk solusi dari persamaan linear 3 variabel ini, di variabel X dan Y tidak bisa ditentukan. Kenapa? Karena di variabel X dan Y ini saling berkelipatan antara kelipatan 2 dengan kelipatan 5. Jadi, kalau misal kita tambah, itu tidak terjadi apa-apa kan? Maksudnya, tidak terjadi apa-apa, tidak ada satu variabel yang kita temukan. Jadi, percuma dong kita menghitung persamaan ini. Nah, terus kalau kita ini ganti tanda jadi minus, hasilnya akan 4X dikurang 4X adalah habis kan, 0. 10Y dikurang 10Y itu juga 0. Min 8 dikurang minus 8 sama dengan 0 juga. Maka untuk solusi persamaan linear di variabel X dan Y ini tidak dapat ditentukan. Nah, balik lagi ke kuantitas P dan Q-nya. Bukan berarti solusi variabel X dan Y tidak bisa ditentukan, maka jawabannya bukan langsung D, bukan berarti begitu. Karena adalah pengetahuan kuantitatif yang dimana kita harus memainkan logika kita, maka tadi si Z kuadrat nilainya sudah ketemu, atau Z itu nilai 4, berarti Z kuadrat sama dengan 4 kuadrat dikurang X kuadrat tambah Y kuadrat. Karena nilai X kuadrat tambah Y kuadrat belum ketemu, jadi kita tulis ulang aja. Nah, lanjut. Nah, gimana caranya kalau kalian kebingungan nih solusi dari variabel X dan variabel Y itu nggak bisa ketemu nih karena dia berkelipatan antara kelipatan 2 dan kelipatan 5. Nah, bukan berarti jawabannya itu D ya teman-teman. Nah, sebenarnya ini masih bisa dihitung secara logika. Di sini misal kalau kita asumsikan misal X variabel X itu nilainya
min 1 atau 1. Kita ambil angka yang gampang ya. Min 1 atau 1. Kita masukkan ke kuantitas P-nya. Maka jadinya gini kan. Oh, misalkan langsung 2 kali aja. Misal X sama dengan min 1 atau 1. Dan misal Y sama dengan min 1 atau 1. Nah, maka langsunglah kita substitusi. Jadi 16 dikurang, kita pakai permisalan X sama dengan min 1, Y sama dengan min 1. Ini kan jadi min 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan 16 dikurang min 1 kuadrat hasil 1. Min 1 kuadrat atau hasil 1 dan min 1 kuadrat juga hasil 1. Maka jadi 16 dikurang 2 sama dengan 14. Nah, kita coba dengan permisalan X sama dengan 1. Tulis ulang lagi, 16 dikurang 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 16 dikurang 1 ditambah 1. 16 kurang 2. 14. Nah, dengan permisalan ini kita dapat menyimpulkan kalau walaupun X dan Y-nya ini hasilnya minus, misal seperti min 1 ini, ataupun hasilnya positif, itu nanti ujung-ujungnya misal nih hasil dari pertambahan kedua ini hasilnya plus. Kenapa? Hasilnya sudah pasti positif. Kenapa? Karena di sini ada angka kuadrat di sini yang menyebabkan kalau variabel X itu nilainya negatif, maka negatif dikuadratkan, maka hasilnya kan positif kan. Kalau Y kuadrat juga misalkan dia memiliki nilai negatif, maka negatif kuadrat juga hasilnya positif. Maka dapat dipastikan X kuadrat tambah Y kuadrat ini sudah pasti hasilnya positif. Nah, tapi tidak sampai situ. Karena ini sudah dipastikan X kuadrat tambah Y kuadrat itu hasilnya positif, tapi lihat dulu, di luar tanda kurung ada nilai negatif. Yang dimana nanti ujung-ujungnya si negatif ini, misal hasil dari penjumlahan X kuadrat tambah Y kuadrat itu hasilnya misal saya ambil angka gede 20 misal. Maka jadi kan tadi Z kuadrat sama dengan 16. Nah, ini kan ujung-ujungnya bakal dikurang. Jadi nilai si X kuadrat ini, nilai yang di dalam ini, nanti hasilnya bakal minus. Karena kenapa? Di luar kurung si dia itu hasilnya bakal negatif. Jadi kemungkinan jawabannya itu karena si 16 itu bakal dikurangin dengan penjumlahan antara X kuadrat dan Y kuadrat, atau bisa kita katakan 16 dikurang sesuatu. Sesuatunya yang saya maksud ini adalah penjumlahan dari X kuadrat tambah Y kuadrat yang hasilnya itu pasti positif. Dan hasilnya itu sudah pasti di bawah dari si angka 16-nya. Maka kuantitas P kurang dari Q. Jawabannya yang B. Halo guys, lanjut lagi ke soal nomor 2. Berikut adalah soal pertidaksamaan yang pernah keluar kemarin di TKA di mapel matematika wajib ya teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Diketahui sistem pertidaksamaan berikut. X min 2Y ditambah 4 lebih dari sama dengan 0. 2X tambah Y dikurang 8 lebih dari sama dengan 0. 2X dikurang Y dikurang 6 kurang dari sama dengan 0. Dan perhatikan gambar berikut. Penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut adalah daerah nomor.
Berarti kita disuruh nyari daerah himpunan atau DHP yang ditanya. Nah, gimana kerjanya? Kita langsung aja. Pertama-tama kita ubah dulu dari sistem pertidaksamaan berikut. Ini kan masih kayak lebih dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0, dikurang dari sama dengan 0. Kita ubah dulu konstantanya atau kita pindah ruas lah istilahnya ke kanan. Oke, jadinya akan min 2y tambah 4 lebih dari sama dengan 0. 2x ditambah y dikurang 8 lebih dari sama dengan 0. 2x min y min 6 kurang dari sama dengan 0. Mana? Nah, lalu si konstantanya pindah semua ya yang ini. Menjadi x min 2y kurang dari sama dengan minus 4 karena tanda awalnya plus pindah ruas jadi minus. 2x dikurang y lebih dari sama dengan minus 8 pindah ruas jadi plus 8. 2x dikurang y kurang dari minus 6 pindah ruas jadi plus 6. Nah, ini jadi 1, 2 kita nomorkan dulu biar enak. Kita pertama-tama menghitung mencari titik persamaan pertama. Cara mencari titik persamaan dalam sistem pertidaksamaan itu, kalau kita mau mencari titik y, maka x-nya kita nolkan. Kalau kita mau mencari kalau kita mau mencari x, maka y-nya dinolkan. Maka untuk hasil x yang dinolkan itu jadinya x-nya kita nolkan nih yang ini. Jadi minus 2y lebih dari sama dengan minus 4. Maka y 2. Nah, untuk y sama dengan 0 sendiri, langsung saja x, berarti kan x min 2, y-nya diganti dengan 0, lebih dari sama dengan min 4. Jadinya x lebih dari sama dengan minus 4. Maka titik yang dihasilkan adalah min 4,0 dan 0,2. Lanjut, kita mencari titik persamaan kedua. Sama caranya kayak mencari persamaan yang pertama. Lebih dari 98. Kita misalkan x dan y sama dengan 0. Kalau x sama dengan 0, maka y yang akan dihasilkan adalah atau y itu sama dengan kurang dari minus 8. X min y. Ini 2x plus y. Nah, ini 2x plus y. Nah, kalau y-nya sama dengan 0, maka 2x lebih dari sama dengan 8, maka x itu lebih dari sama dengan 4. Nah, dari hasil kedua ini didapat titiknya yaitu 4,0 dan 0,8. Lalu kita
cari titik persamaan ketiga. Persamaan ketiga itu adalah 2x min y kurang dari 6. Kita tulis lagi ya. Kita misalkan x sama dengan 0, y sama dengan 0. Kalau x sama dengan 0 itu menghasilkan min y kurang dari 6. Berarti kan ini dikali min 1 kan, biar y nya itu tidak minus, maka menjadi y lebih dari minus 6. Untuk x sama dengan 0 sendiri kita tulis lagi, maka y nya 0, maka x nya ini dapat titiknya itu ada 0,6 dan 3,0. Kita highlight dulu ya titiknya. Ini titik yang ini titik yang ini, dan titik ini. Nah, maka kita cari di soalnya. Untuk persamaan pertama ini ada min 4,0 dan 0,2. Kita cari titiknya. Min 4,0 yang berarti x-nya adalah min 4, y-nya 0. Berarti ini kan. Ini min 4,0, y-nya 0 karena dia bergerak ke kiri doang, dan 0,2 berarti di sini. Nah, maka ini adalah, kalau kita panjangin lagi, ini adalah persamaan, ini adalah persamaan pertama. Kita ubah warnanya ya. Nah, untuk titik persamaan kedua ada 4,0 yang berarti x-nya 4 dan y-nya adalah 0. Berarti di sini. Dan 0,8 yang berarti x-nya itu adalah 0 dan y-nya adalah 8. Di sini. Berarti ini adalah persamaan kedua. Nah, untuk persamaan ketiga adalah diketahui titiknya itu 0, minus 6. Kita ubah dulu warnanya. Ini. X-nya adalah 0 dan y-nya adalah min 6. Berarti di sini di bawah. Nah, titik yang kedua itulah 3,0. X-nya adalah 3 dan y-nya adalah 0. Di sini 3-nya. Tinggal kita mengarsirnya. Kita mencari tahu nih, cara mencari tahu daerah himpunannya atau daerah penyelesaiannya dengan cara melihat tanda-tanda yang ini. Kalau dia tandanya lebih dari, maka dia diarsir ke kanan. Kalau dia kurang dari sama dengan, maka dia diarsir ke kiri. Ke sini, ini ke sini diarsirnya. Nah, kondisi tersebut jika kita tulis saja, kita tulis di bawah ya. Kalau ini ke kanan diarsirnya, kalau kurang dari ini diarsirnya ke kiri. Kondisi tersebut kalau memakai cara daerah kotor. Nah, berarti gimana daerah bersihnya? Maka kalau lebih dari sama dengan, dia diarsir ke kiri
atau kebalikannya, bisa dibilang kalau dia kurang dari sama dengan, dia akan diarsir ke kanan dari sudut pandang si garis atau persamaannya. Kondisi kalau memakai daerah bersih. Nah, ini untuk cara ini sebenarnya sama aja untuk menyelesaikan daerah himpunan. Yang penting kalian konsisten. Misal kalian menggarisi atau mengarsir titik persamaan yang pertama menggunakan cara kotor, maka titik-titik yang selanjutnya atau persamaan-persamaan yang selanjutnya itu menggunakan cara yang kotor juga. Intinya adalah konsisten. Kalau pakai yang kotor ya kotor, selanjutnya. Kalau pakai yang bersih, pakai terus yang bersih. Saya cenderung memakai yang bersih karena biar enak dilihat yang mana daerah bersih adalah daerah himpunannya. Biar gampang dilihatnya. Untuk persamaan yang pertama itu tandanya ini adalah lebih dari sama dengan. Nah, karena saya pakai cara yang bersih, maka yang tadinya diarsir ke kanan, maka jadinya diarsir ke kiri karena kita pakai cara yang bersih. Kita arsir set, arsir panjang aja. Nah, lanjut ke titik persamaan yang kedua. Titik persamaan yang kedua ini tandanya masih sama, lebih dari sama dengan, tapi karena kita pakai cara yang bersih, kita akan arsir ke kiri dari sudut pandang si persamaannya atau dari persamaan atau dari sudut pandang si garisnya. Ini adalah arsiran ke kiri dari sudut pandang garis tersebut. Nah, titik yang terakhir, dia meminta kurang dari sama dengan. Tapi karena kita memakai daerah yang bersih, maka yang tadinya kalau kita pakai cara yang kotor, kita arsir ke kiri dari sudut pandang si persamaan titik-titiknya. Nah, karena kita pakai cara yang bersih, kita arsir ke kanan dari sudut pandang si persamaan garisnya. Jadinya ke sini. Nah, dari sini bisa kita lihat daerah himpunannya adalah yang ini, teman-teman. Kita ganti warna merah, yang ini. Atau bisa kita garisin. Nah, daerah himpunannya adalah daerah 2 atau yang bersih, tidak sama sekali terkena arsiran-arsiran dari ketiga persamaan tersebut. Oke, mungkin sekian dari video pembahasan 2 soal saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.